Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, rindukan lawatan Roh Kudus. Untuk kita dapat memahami tentang kasih dan perjalanan iman kita di dalam Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, amin, kami percaya Engkaulah Yesus yang mulia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman kita pada pagi hari ini, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Amin. Bapak Ibu, Simeon adalah orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, umat Tuhan. Ayat 25 mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita adalah orang benar dan saleh, pasti kita juga peduli kepada nasib daripada umat Tuhan. Israel pada waktu itu sedang dalam keadaan sangat menyedihkan. Mereka ada dalam penjajahan Romawi, mengalami kekejaman Herodes, dan secara rohani mereka sangat jelek karena agama yang bersifat lahiriah, dan juga saat itu tidak ada nubuatan. Tuhan seakan berhenti berbicara kepada umatnya Israel. Tetapi yang luar biasa, dalam situasi seperti itu, Simeon tetap menantikan penghiburan untuk umat Allah. Ini mengajar kepada kita umat Tuhan, sekalipun ada dalam situasi yang tidak baik, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetap berharap sesuai dengan firman-Nya, berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya diceritakan di sana, Roh Kudus ada pada Simeon. Ini sesuatu yang tidak lazim, bukan? Karena saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi Simeon dipenuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Hal ini terjadi supaya Simeon saat bertemu Yesus menubuatkan tentang pelayanan Yesus. Roh Kudus membimbing Simeon masuk ke bait Allah sehingga ia bertemu dengan Yesus. Dan saat ia menatangnya, dia bernubuat. Ya, di sini ada beberapa nubuat dikatakan. Simeon melihat bayi Yesus dan ia berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu."
Dan seperti nubuat sebelumnya bagi Simeon pribadi, maka dia siap untuk mati. Karena apa? Tandanya ketika bertemu Juru Selamat, maka dia siap untuk mati. Jika penglihatan tentang Kristus pada waktu ia masih anak-anak saja mempunyai pengaruh begitu hebat terhadap Simeon, sehingga ia tidak lagi takut kepada kematian. Dia menghadapi kematian dengan gembira dan ketenangan. Betapa lebih berlimpah-limpahnya materi damai yang kekal, yang sekarang disediakan bagi kita, yang mempunyai kesempatan untuk melihat keselamatan kita secara menyeluruh. Kita telah mendengar, kita telah mengerti karya keselamatan secara menyeluruh dalam karya Yesus. Seharusnya kita lebih bersyukur dan bergembira akan hal itu. Orang yang menyadari ini, orang percaya menyadari ini, tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Tidak ada satu hal pun yang akan menakutkan, bahkan kematian. Kenapa? Karena dia telah mengenal karya keselamatan di dalam Yesus sampai pada kekekalan. Selanjutnya dikatakan, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ini artinya Yesus Juru Selamat bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi segala bangsa, bagi segala bangsa. Selanjutnya dikatakan anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Artinya orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dijatuhkan, sedangkan orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini menunjukkan bahwa ada banyak orang akan menentang Kristus. Ini penting diketahui oleh Maria, supaya ia siap menghadapi penolakan orang banyak terhadap Kristus. Selanjutnya ada kata-kata secara khusus bagi Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kata-kata ini ditujukan khusus bagi Maria, ya. Sekalipun pada waktu memberkati Simeon melakukannya terhadap Yusuf dan Maria, tetapi pada waktu mengucapkan kata-kata ini dia secara khusus sebetulnya tertujukan kepada Maria, karena betapa nanti Maria akan sangat menderita saat melihat Yesus disalib. Inilah nubuatan Simeon yang disampaikan bagi Yesus dan juga Maria, khususnya dalam karya penyelamatan yang Yesus akan emban. Apa pentingnya bagi kita? Berita firman hari ini untuk meneguhkan. Sebelum Yesus dikandung, malaikat telah berpesan kepada Maria. Waktu Yesus dikandung, banyak nubuatan disampaikan dan tanda-tanda. Dan setelah Yesus lahir, bahkan saat ini sedang kanak-kanak, nubuatan pun disampaikan. Dan semuanya tergenapi. Itu semua untuk meneguhkan iman percaya kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Layaklah Dia terima kemuliaan untuk kita mengabdi seumur hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan melalui karya keselamatan dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mata iman kami dicelikan hari ini untuk lebih melekat kepada Yesus dan mengikuti Dia dengan setia seumur hidup kami. Karena sungguh kejadiannya ajaib, prosesnya ajaib, dan kami mau Tuhan mau mengikuti Yesus seumur hidup kami dengan setia. Secara khusus dengan kami mengabdi dalam ibadah-ibadah untuk kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan daripada ibadah umat Tuhan hari Minggu yang akan disertai perjamuan suci. Urapi hamba-Mu yang akan melayani, menyampaikan firman Tuhan, dan menyampaikan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kami mengingat kembali karya Tuhan, sengsara bagi umatnya saat Engkau mati di kayu salib, menebus dosa kami, menanggung segala hukuman kami, supaya setiap kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum maut karena dosa-dosa kami sebagai umat manusia. Dan kami diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan maut itu. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi. Song leader, singer, tim musik, Tuhan urapi. Sehingga persiapan-persiapan ini
memberi kemuliaan bagi Tuhan, ibadah yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap pelayan-Mu. Dan kami berdoa untuk yang datang beribadah maupun yang mengikutinya secara online. Tuhan melawat kehadiran roh dan firman-Mu melawat umat-Mu, sehingga umat memperoleh suluh dan terang bagi jalan mereka untuk hidup memuliakan Tuhan. Dalam pimpinan kebenaran firman-Mu, ketaatan kebenaran firman-Mu, kami melangkah menjalani kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri cuaca yang baik, keamanan yang baik, supaya ibadah dapat berjalan dengan baik. Tim kebersihan yang mempersiapkan tempat ibadah Tuhan juga melawat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.